Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yes, gimana kalian kabarnya? Happy New Year buat semuanya ya. Semoga di tahun ini banyak keberkahan, kita selalu dilindungi Tuhan, lebih dekat sama Tuhan lagi ya. Dilimpahkan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, dan yang baik-baik ya. Semoga tahun ini lebih positif semuanya ya. Aku baru sempat bikin video ya. Kemarin badannya kayaknya kurang fit. Oke. Ini general reading ya, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Ini tuh temanya bagaimana karir, love life, dan keuangan ya di tahun 2023. Yes, itu. Nanti kita lihat aja seperti apa, aku juga belum tahu. Semoga yang baik-baik ya. Yang baik-baik diafirmasi, semoga terjadi. Yang gak baik, semoga kita doakan menjadi baik ya. Itu aja. Semoga bermanfaat. Ini sebagai gambaran dan acuan aja. Jadi kalau misalnya ada yang gak baik, kamu udah tahu mungkin ya bakalan terjadi seperti itu. Jadi gimana caranya kamu lakuin hal-hal supaya itu nggak terjadi gitu. Paham ya? Oke, kita mulai ya. Oke, seperti apa karir kamu di tahun 2023 tahun ini ya? Aku lihat di sini banyak awal baru ya, yang apa ya, yang kayak vibes-nya tuh vibes awal baru. Entah kalian ingin merubah diri kalian di karir, misalnya ada yang perlu kalian tingkatkan nih, kalian rasanya kayak gitu, atau ada yang perlu kalian rubah nih di tahun ini, atau ada juga mungkin yang baru pindah tempat kerja, ada yang baru naik jabatan mungkin. Pokoknya ini kamu kayak udah apa ya, kayak udah siap sih buat mengawali sesuatu yang baru ya. Di sini kalian juga banyak berubah, dan banyak juga nih yang mau mendekat ke kalian, entah dekat karena ada romantic feelings, entah dekat karena ada tujuannya, entah dekat karena kamu bermanfaat buat mereka ya. Tapi pastiin setiap orang yang dekat itu pasti punya tujuan masing-masing ya, punya agendanya masing-masing. Jadi kalian harus hati-hati juga, karena aku lihat di sini kalian kadang terlalu terlena dengan keadaan. Oh, banyak nih yang deketin nih ya, happy gitu ya, senang, berbangga hati. Akhirnya terlena, nanti takutnya terjadi apa-apa sama kamu ya, hal-hal yang nggak diinginkan ya. Tapi aku lihat di sini kayak people come and go ya, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang tiba-tiba datang, nanti ada yang tiba-tiba pergi ya. Jadi mungkin mereka emang punya tujuan masing-masing ke kamu nih. Untuk karir, bagi kamu yang ngerasa udah nggak nyaman atau punya beban di tempat kerja kamu yang sekarang, aku ngerasa kalian udah mulai galau. Ini mau stay aja atau mau leave aja? Karena aku lihat di sini you're not really happy ya, kamu nggak bener-bener happy ngejalaninnya. Di sini kamu banyak banget ngerasa yang kamu keluarkan tuh selama ini udah banyak effortnya, kayak makin kesini kok makin malah jadi berat, makin jadi beban ya. Walaupun kamu berusaha menjalani semuanya tanpa menyusahkan siapapun, tapi lama-lama kan kamu ngerasa rapuh juga ya, yang tadinya kuat lama-lama rapuh juga. Jadi akhirnya di sini kamu pasrah aja, mencoba menanggung bebannya sendiri, tapi lama-lama kamu galau. Ini sebenarnya aku baiknya stay atau leave aja. Nah, aku lihat di sini bagusnya kamu itu punya tujuan. Ya, mungkin kamu udah lebih tahu ya fokusnya mau kemana, tujuan kamu apa nih dalam pekerjaan kamu di tahun ini, pengennya ngapain gitu. Tapi sebagian dari kalian aku lihat masih belum bisa buat melepaskan pekerjaan yang saat ini, udah ngerasa terikat atau masih ada kontrak mungkin ya. Tapi di sini aku lihat banyak dari kalian yang sudah mempertimbangkan
mungkin yang tadi ya, timbang-timbang mau mempertahankan aja atau mau melepaskan pekerjaan yang saat ini. Ya, lagi di persimpangan juga ya kayaknya. Mau tetap lanjut atau mau udahan aja di karir yang sekarang, di tempat yang sekarang. Banyak dari kalian yang kayak udah males sebenarnya ya. Kayak pelan-pelan tuh udah males rasanya, kayak pengen pergi. Ya, kayak pengen tinggalin aja tempat kerja kamu yang sekarang. Tapi aku lihat kamu berusaha tetap strong karena ya kamu kadang masih ada beberapa orang yang suka bantu kamu, yang suka kasih support kamu ya, bikin kamu jadi lebih semangat buat bekerja. Mungkin kamu punya rekan-rekan kerja yang asik atau lingkungan yang support kamu juga. Dan di sini aku lihat baik dari kalian yang ngerasa apa ya, punya pimpinan mungkin ya, punya pimpinan yang otoriter, selalu ngatur-ngatur. Dan aku lihat kamu gak bisa berkutik, jadi mau gak mau kamu memang harus nurut ya kayaknya sama pimpinan kamu ya. Kadang juga ada beberapa hal yang bikin kamu emosi, kamu jadi kayak kasih batasan ke sekeliling kamu kalau lagi emosi. Di sini kalian banyak yang mengalami kebingungan. Kadang ngerasa semua orang tuh pada menyalahkan kamu kalau lagi ada masalah. Kamu kayak dipojokin, disudutin, jadi kamu bingung harus gimana ya. Kayak semua orang kok memperlakukan kamu kok gak baik gitu kamu ngerasanya. Kamu kayak terkekang atau gak bisa berbuat apa-apa. Banyak dari kalian yang ngerasa ada gangguan dalam berkarir. Entah seseorang, entah memang kamunya selalu overthinking ya. Kamu tuh kadang pengen terbuka ya tentang apa yang kamu rasain, tapi kadang kamu bingung mau sharing ke siapa ya. Ngerasa kayak gak ada yang bisa dipercaya menurut kamu di karir kamu ya. Kadang kamu ngerasa gampang baper ya, kayak ngerasa gampang baper, sensitif. Ada sesuatu terjadi kamu langsung mellow, sedih, langsung overthinking. Banyak kebingungan sih yang terjadi. Yes. Di sini mungkin ya banyak dari kalian yang kayak menunggu peluang baru ya, opportunity. Ya menunggu peluang-peluang atau tawaran pekerjaan baru mungkin. Ya who knows kan nanti ada yang menawarkan pekerjaan sama kamu. Nah, di sini hati-hati, banyak dari kalian yang nanti bakal ngerasa kayak ada seseorang yang berkhianat ke kamu gitu loh. Kayak mereka jahatin kamu atau mereka menusuk kamu dari belakang. Pokoknya aku lihat di sini kayak hati-hati aja, kamu mungkin bakalan tersakiti sama seseorang yang mungkin kamu percaya selama ini ya. Banyak dari kalian yang mulai ragu sama pekerjaannya sekarang. Ya, tapi kamu berusaha menutupi rasa keraguan kamu. Ini buat kamu yang memang udah senior banget nih sebenarnya di pekerjaan sekarang, tapi saking seniornya, saking ngertinya sama pekerjaan sekarang, malah kamu jadi ragu sendiri. Apakah sebenarnya kamu tuh dihargai di tempat yang sekarang, atau sebenarnya kamu lebih bernilai kalau nanti pindah kayak gitu. Terus aku lihat di sini banyak pertemuan dengan orang-orang dari pekerjaan yang sekarang. Kamu nanti banyak ketemu orang atau kenal banyak orang juga. Ngerasa punya satu visi misi sih, atau mungkin ngerasa punya lingkungan yang satu frekuensi ya kayaknya. Dan buat kalian yang meninggalkan pekerjaan lamanya, aku lihat di sini kamu sering masih membanding-bandingkan pekerjaan kamu yang baru sama pekerjaan lama kamu. Kamu banding-bandingin, kamu masih ingat-ingat, ternyata enakan di tempat kerja yang lama ya kayaknya. Ada yang ngerasa kayak gitu ya, jadi kayak ingat-ingat sama kerjaan yang sebelumnya. Di sini buat kamu yang udah ngerasa nggak tahan atau nggak nyaman ya di tempat kerja yang sekarang, aku ngerasa kalian banyak banget yang nunggu-nunggu peluang nih kayaknya. Mungkin ya banyak dari kalian yang udah coba apply pekerjaan baru, tapi belum ada panggilan, belum ada tawaran yang cocok mungkin buat kamu. Tapi bagusnya kamu selalu tetap semangat sih dalam berkarir, dan
tetap tetap maju aja gitu, penuh semangat ya. Untuk mungkin ya, untuk pekerjaan kamu bisa mencukupi kehidupan keluarga kamu, bisa mencukupi kebutuhan keluarga kamu, bisa mencukupi kebutuhan kamu juga. Aku lihat sih kalau untuk keluarga ya, happy-happy aja. Atau bisa juga ya kamunya sendiri juga mungkin jalanin pekerjaan ini ya, ada happinessnya sebenarnya, ada kebahagiaan juga. Cuma kamu belum bisa benar-benar terbuka ya. Kayak kamu suka berpikir 1000 kali ya kalau misalnya kamu mau sharing sesuatu tentang apa yang kamu rasain di pekerjaan kamu ke seseorang. Di sini ada orang-orang yang memang perhatian sama kamu, aku lihat. Ada yang perhatian, ada yang selalu kasih support, dan kamu jadi lebih tenang, lebih kuat ya. Mungkin ada yang bantu-bantu kamu juga ya dalam pekerjaan kamu. Tapi untuk tahun ini aku lihat kamu bagus sih dalam hal komunikasi. Kamu udah bisa menyampaikan apa yang mau kamu ungkapin, apa yang bikin kamu gundah ya. Dan banyak orang-orang yang bakal dengerin kamu sih ketika kamu mau mengungkapkan keterbukaan dan kejujuran kamu. Orang-orang kayak siap mendengarkan keluh kesah kamu kayaknya tentang pekerjaan kamu. Dan aku lihat di sini ya ada masa-masanya juga sih, kayak kamu galau, kamu bingung, ada rasa malesnya juga kadang sesekali ya. Kadang kamu merasa ya orang-orang tuh kok kayaknya enak banget ya pekerjaannya ya, kamu kok kayaknya gini-gini aja, malah bikin galau. Tapi yang bagusnya adalah kamu mau fight sih buat karir kamu, aku lihat. Mencoba menjadi seseorang yang strong, kuat, tegar. Yang keluar ini kelihatannya jiwa maskulin, makanya di sini jiwa-jiwanya tuh kalian kayak pengen berjuang ya. Jiwa-jiwa yang kuat pengen berjuang, realistis ya untuk karir kamu di tahun ini. Keuangan kamu tahun 2023, aku lihat di sini kamu lebih sabar sih kayaknya ya dalam hal keuangan. Kamu juga kayaknya lebih sibuk tahun ini. Kamu lebih sibuk, misalnya lebih sibuk bekerja, lebih sibuk cari uang di tahun ini. Tapi aku lihat kayaknya seimbang sih ya. Kayaknya semuanya kayak seimbang aja gitu. Ya mungkin keuangan kamu seimbang sama apa usaha kamu. Kalau kamu lebih keras lagi usahanya, ya mungkin keuangan kamu ya berbanding lurus sama usaha-usaha kamu. Tapi ada juga dari kalian ya yang ngerasa kayak kok keuangannya stuck ya, kok keuangannya nggak banyak perubahannya ya dari sebelumnya. Ada yang ngerasa kayak gitu juga. Tapi kamu lebih bijak sih untuk tahun ini keuangannya. Entah bijak dalam mengeluarkan uang, hemat-hemat, gak boros. Mungkin kamu mengeluarkan uang hanya untuk kebutuhan kamu aja ya. Dan lebih aku lihat lebih kalem ya dalam keuangan. Lebih kalem tuh maksudnya kamu nggak terlalu nafsu gitu ya dalam mengeluarkan uang. Misalnya ada diskon atau ada promo nih ya, diskon dan promo belanja, kamu nggak terlalu nafsu untuk untuk belanja gitu. Kamu lebih tenang, lebih kalem dalam mengeluarkan uang, lebih santai, nggak mau ngikutin hawa nafsu untuk boros, belanja ini itu ya, segala macam keinginan kamu. Tapi hati-hati juga, mungkin di tahun ini kamu bakalan mengalami kekecewaan atau kehilangan. Entah kehilangan misalnya, kehilangan macam-macam sih. Misalnya ada yang pinjam uang ke kamu terus nggak dibayar atau nggak diganti, nah itu kan juga kehilangan ya. Atau bisa juga gara-gara masalah uang kamu kehilangan teman kamu punya masalah sama teman kamu karena teman kamu pinjam uang kamu misalnya. Di sini juga aku lihat ada kekecewaan, misalnya kamu dibohongin, ditipu, atau ya dikecewakan lah sama seseorang yang menyangkut keuangan di sini. Dan aku lihat ya di sini hati-hati juga, bakalan terjadi sesuatu yang membuat kamu nanti menyesal.
Ya misalnya kamu udah pinjemin uang nih ke teman kamu, ternyata dia nggak ganti dan kamu ngerasa menyesal telah meminjamkan uang ke teman kamu. Di sini aku lihat ada anxiety, kadang kamu juga ngerasa kayak udah nggak berharap gitu, nggak berharap dalam keuangan ya. Misalnya uang kamu dipinjam dan dia nggak mau kembalikan, nah di situ kamu nanti bakalan merasa ya udahlah nggak usah berharap, dibalikin lah kayak gitu. Itu contohnya ya. Dan di sini aku lihat dari kalian banyak ya mengeluarkan uang untuk traveling, untuk jalan-jalan kayaknya ya. Kalau traveling itu harus dipersiapkan ya dari jauh-jauh hari, dari beberapa bulan sebelumnya ya, untuk budget traveling. Nah di sini banyak kalian yang rasa bingung, frustasi sama keuangannya di tahun ini. Nah kenapa tuh frustasinya? Entah boros, entah mungkin pemasukannya berkurang atau bermasalah ya. Kamu harus pintar-pintar dalam memutuskan. Ya misalnya uang kamu mau kamu pakai buat apa, nah itu juga harus pintar-pintar ambil keputusan, pintar-pintar memilih juga barang-barang yang mungkin lebih murah contohnya daripada belanja barang-barang yang lebih mahal. Nah itu tergantung pilihan-pilihan kamu nih, gimana kamu udah mengeluarkan uang di tahun ini. Nah, ada beberapa dari kalian yang mengalami kegagalan. Kegagalan tuh misalnya kalian bisnis ya, udah banyak keluar uang, keluar modal, tapi merasa gagal, atau nggak ada profit, atau tiba-tiba nanti bisnis kamu kenapa-napa di tengah jalan. Karena aku lihat di sini ada beberapa hal yang kayak mengalami kegagalan atau nggak baik-baik aja ya. Misalnya bisnisnya nanti mengalami kolaps atau terjadi sesuatu yang bikin bisnisnya nanti bakalan bangkrut misalnya ya. Dan banyak dari kalian yang nanti tuh bakalan kasih waktu ke diri kamu untuk ya udah deh kayaknya misalnya 1 atau 2 bulan ini kamu menghemat dulu, kamu nggak mau banyak pengeluaran dulu. Nah banyak juga tuh dari kalian yang kayak gitu, mikirin gimana caranya jangan belanja mulu, jangan boros terus, tapi mikirin juga gimana waktu kamu buat berhemat atau buat menabung ya. Ada hal-hal baru yang pengen dilakuin buat kalian nih di tahun ini. Misalnya ada yang mau buka bisnis baru, ada yang mau misalnya ada yang mau traveling. Pokoknya banyak deh dari kalian yang mau memulai hal-hal baru di tahun ini yang menyangkut keuangan. Ya, kebanyakan sih mungkin bisnis ya kali ya. Bisnis baru yang mau diawali di tahun ini juga. Tapi bagusnya aku lihat di sini ya, keberuntungan selalu menyertai kamu sih dalam keuangan. Jadi sesusah-susahnya kamu, sebokek-bokeknya kamu, pasti ada aja nanti uang kamu tiba-tiba ya, rezekinya ada aja nanti tiba-tiba. Dan aku lihat di sini tuh bakal ada konflik loh sama seseorang. Jadi hati-hati aja ya. Bakal ada konflik karena masalah uang. Bakal terjadi persaingan juga ya mungkin dalam hal uang. Tuh ada 2 kartu yang bilang bakal terjadi konflik. Bakalan terjadi sesuatu yang kamu nggak setuju gitu. Iya di sini ada. Tapi kamu lebih bersemangat dan lebih punya ambisi ya dalam mencari uang, dalam bekerja. Ada beberapa yang kamu nggak sependapat ya kayaknya sama seseorang nih soal keuangan. Tuh kamu bagus sih, udah fokus mikirnya ke depan gitu ya buat finansial kamu, atau kamu tuh udah tahu apa yang bakal kamu lakuin untuk keuangan kamu ini. Banyak dari kalian yang udah mau meninggalkan hal-hal yang udah nggak worth it buat kalian. Misalnya teman-teman yang selalu pinjam uang, kamu udah jauhin. Atau teman-teman yang selalu ngajak kamu shopping, ngajak main, dan boros-boros doang. Nah itu mungkin juga bisa kamu jauhin kayaknya. Tapi bisa juga kayak hal-hal yang negatif nih, misalnya kamu udah gak mau lagi pakai kartu kredit gitu ya. Itu kan negatif ya. Nah itu negatif kalau boros pakai kartu kredit. Kalau nggak boros sih sekedarnya nggak apa-apa ya kan. Kalau boros nggak sesuai limit gitu ya, kartu kredit pasti
negatif buat kamu. Nah, tapi kamu udah bisa meninggalkan hal-hal negatif nanti di tahun ini yang menyangkut keuangan. Misalnya biasanya pakai pay letter, tapi di tahun ini kamu udah nggak mau lagi pakai pay letter, udah nggak mau pinjem uang lagi ke orang ya. Itu contohnya ya. Dan aku lihat di sini kamu optimis, kamu ambisius, kamu optimis, kamu ambisius ya. Apapun yang berhubungan sama keuangan kamu, pokoknya kamu ada hasrat deh mengenai keuangan tuh, kamu kayak semangat gitu buat cari uang ya. Dan kamu mungkin kalau kalian punya hutang atau punya cicilan, aku lihat di tahun ini kamu lebih bebas. Misalnya buat kamu yang punya hutang atau punya cicilan ya, aku lihat di tahun ini kamu udah bisa bebas tuh dari hutang-hutang kamu, dari cicilan, atau dari teman-teman yang suka bawa dampak negatif buat keuangan kamu. Dan di tahun ini kalian banyak yang punya passion, mungkin kayak punya gairah dalam mencari uang ya, lebih semangat. Tapi bisa juga mungkin kalian punya passion baru ya, mungkin ya, yang bisa menghasilkan uang gitu. Misalnya kamu passionnya apa ya, kamu sukanya apa nih ya, hasratnya. Misalnya kamu passionnya tuh dalam bidang kuliner gitu ya, dalam bidang makanan. Nah, kamu mungkin mau buka bisnis F&B gitu ya, makanan. Nah, passionnya kamu ini nanti bakal menghasilkan di tahun ini gitu. Pokoknya apapun passion kalian mungkin bisa menghasilkan keuangan dan lancar di tahun ini ya. Tuh, banyak dari kalian yang sibuk juga ya kayaknya dalam mencari uang di tahun ini. Jadi tuh kayak benar-benar giat banget gitu cari uangnya, sampai-sampai nanti bakalan bawa dampak negatif buat kamu. Saking kamu optimis, ambisius dalam mencari uang, akhirnya kamu kurang istirahat, akhirnya kamu gak terlalu mikirin diri kamu sendiri. Nah, itu kan nanti bawa dampak negatif buat diri kamu sendiri. Akhirnya ya gak bagus buat kesehatan kamu, buat diri kamu ya. Jadi selain mencari uang, tapi kamu juga harus bisa menjaga kesehatan diri kamu, menjaga diri kamu ya. Dan aku lihat banyak dari kalian yang keuangannya itu dikeluarkan buat reward ya, reward buat diri sendiri ya, atau buat mempercantik diri sendiri, atau buat merawat diri ya. Misalnya baik dari kalian nanti yang keuangannya itu dipakai buat beli skincare ya, atau buat perawatan. Nah, itu juga banyak ya. Nah, aku lihat buat orang-orang yang pernah mengecewakan kamu dalam keuangan, mungkin juga bakalan ada karmanya buat mereka. Tapi hati-hati juga buat kamu yang nanti mengecewakan orang lain atau bikin orang lain sakit hati ya. Karena kelakuan kamu di keuangan, nah itu juga nanti kamu bakal dapat karma ya. Jadi ini reminder aja, jadi hati-hati siapapun yang mengecewakan ya, dan membuat seseorang sedih atau sakit hati dalam hal keuangan, nanti bakal ada karmanya ya. Nah, bagusnya di sini tuh ada kartu yang bilang abundance dan luck. Di sini kamu banyak mendapatkan keberuntungan. Nggak tahu munculnya dari mana, pokoknya tiba-tiba banyak mendatangkan keberuntungan, banyak peluang-peluang baru yang kamu bisa dapetin yang bisa menghasilkan uang. Di sini juga ada keseimbangan. Misalnya, porsinya kamu dalam mencari uang sama porsinya kamu dalam relationship. Kamu udah bisa menyeimbangkan semuanya. Jadi kamu perhatian juga sama karir, keuangan, tapi kamu perhatian juga sama relationship, love life-nya kamu. Atau bisa juga nih buat yang cewek-cewek mungkin dapat support dana gitu ya dari pasangannya ya. Tapi misalnya buat yang maskulin, mungkin kamu banyak mengeluarkan keuangan ya. Misalnya mengeluarkan keuangan buat kalian ngedate, buat kamu kasih surprise ke pasangan kamu ya. Pokoknya semacam itulah ya. Love life di tahun 2023. Love life, aku lihat banyak dari kalian yang agak-agak emosi ya. Mungkin emosi sama pasangan atau sama gebetan. Pokoknya kamu di sini aku lihat cukup emosional dalam urusan cinta, dan kamu berusaha mengungkapkan apa yang buat kamu marah, buat kamu emosi. Kamu bisa mengungkapkan sih aku lihat. Karena aku lihat banyak dari kalian ya yang udah cukup tegas ya terhadap seseorang.
ada yang masih galau ya, ngerasa hubungannya nggak baik-baik aja, ngerasa hubungannya tuh kayak di ujung tanduk, ngerasa hubungannya tuh apa ya, kayak kapan aja bisa kandas, kapan aja bisa putus gitu. Aku lihat di sini ada kegalauan-kegalauan yang kamu sendiri jadi nggak yakin sama percintaan kamu dengan seseorang. Dan di sini kayak ada sih kayak seseorang yang nggak peduli, mungkin ya udah nggak peduli lagi sama percintaannya, bisa kamu atau seseorang yang lain itu. Aku lihat di sini banyak dari kalian lebih fokus ya sama apa yang kamu suka aja daripada urusan percintaan. Jadi kayak kalian lebih sering ngelakuin hal-hal yang kamu suka daripada mikirin percintaan. Nah, ada dari kalian di sini yang terkait cinta segitiga. Untuk yang cinta segitiga, aku lihatnya masih terikat aja sama seseorang ya, entah jiwanya atau hubungannya. Pokoknya di sini kayak ya masih begitu-begitu aja, belum bisa melepaskan mungkin energinya. Itu untuk yang cinta segitiga ya. Buat kalian memang ada keinginan buat menjalin hubungan yang serius, aku lihat hubungannya happy-happy aja nih. Mungkin nanti bakalan ada yang akhirnya menikah, terus having baby, kayak punya anak gitu. Pokoknya di sini kelihatan kayak ada sebuah keluarga, pernikahan atau rumah tangga yang cukup bahagia nanti ke depannya bersama anak-anak kalian gitu ya. Dan di sini aku lihat buat kalian yang single, mungkin nanti bakal ada seseorang maskulin yang mencoba menawarkan perasaannya ke kamu. Dia pelan-pelan bakal menghampiri kamu, bakalan menawarkan sesuatu ya, sebuah hubungan atau mengungkapkan perasaannya ke kamu. Walaupun energinya agak-agak pasif ya, mungkin dia seseorang yang cukup sibuk ya dalam karirnya, makanya jadi agak pasif ke relationship. Atau mungkin dia seseorang yang udah mapan kayaknya, ya udah cukup dewasa dan udah mapan. Di tahun ini banyak kalian yang jadi lebih dewasa ya, entah memang ya percintaan membuat kalian lebih dewasa atau karena kalian lebih dewasa jadi kalian udah bisa menyikapi tuh apapun yang terjadi dalam permasalahan percintaan kalian di tahun ini. Aku lihat kalian tuh lebih let it flow, kayak jalanin aja, gak mau maksa-maksain banget untuk urusan cinta. Tapi di sisi lain kayak kamu juga ada seseorang yang kamu fokusin terus ya, gak bisa gitu kamu lepas dari pandangannya. Dan di sini ada dari kalian yang di persimpangan, bingung mau dilanjut atau diemin aja hubungannya, mau dilanjut atau selesai di sini aja. Nah, di sini ada seseorang yang kayak lagi banyak merenung untuk mengambil keputusan. Ya, kayak lagi di persimpangan jalan, bingung mau kasih keputusan apa. Di sini buat kamu yang energi masa lalu ya, banyak dari kalian yang udah mau menutup close book ya tentang masa lalunya, tentang hal-hal yang berhubungan sama masa lalu. Walaupun, namun, meskipun kalian masih tetap aja belum bisa bener-bener gak kepo gitu, kayak masih suka kepo sedikit-sedikit sama masa lalu kalian. Atau bisa juga vice versa, ada masa lalu kalian yang masih suka ngintip-ngintip kepoin kalian ya. Ini lucu sih. Banyak kalian tahun ini yang berharap, entah berharap hubungannya lebih lancar, entah berharap hubungannya lebih serius. Pokoknya di sini ada pengharapan-pengharapan yang kalian panjatkan, yang kalian doakan ke semesta ya, yang kalian harapkan semesta bisa mewujudkannya. Terus aku lihat di sini banyak dari kalian yang percintaannya tuh merasa lebih berwarna, lebih full color. Nah, kalian di sini lebih shining ya, kayak memancarkan aura positif, memancarkan aura yang baik dan ngerasa orang tuh pada banyak yang tertarik sama kalian. Pokoknya di sini aku lihat kamu tuh membawa cahaya deh. Pokoknya bener-bener shining dilihat sama orang dari luar. Ya, pokoknya energinya tuh bagus, vibe-nya tuh bagus, positif mungkin ya. Dan banyak orang yang kagum atau tertarik sama kamu karena kamu yang secara nggak langsung memancarkan aura yang beda gitu keluar. Dan banyak dari kalian yang juga mulai tebar pesona ya, entah single atau enggak, tapi aku lihat banyak dari kalian yang
tahu kalian tuh menarik dan kalian malah terpesona ya. Banyak juga dari kalian yang berbunga-bunga di tahun ini ya, bagus. Buat kamu yang memang udah punya pasangan, aku lihat banyak dari kalian yang sama-sama udah bisa saling terbuka satu sama lain dan hubungannya juga jadi lebih hangat ya. Kadang walaupun sama-sama memiliki emosi ya, tapi berusaha untuk terbuka kayaknya nih. Yang udah punya pasangan ya, yang couple, aku lihat kadang komunikasinya suka nggak lancar. Itu juga mesti diperbaiki. Walaupun hubungannya udah stabil, tapi bukan berarti komunikasi itu dilupakan. Justru itu sesuatu yang penting yang harus kalian jaga. Love life kamu di tahun ini, aku lihat kamu udah semakin yakin, semakin tahu apa nih yang kamu mau lakuin di tahun ini. Kamu udah bisa memutuskan kamu mau deket sama siapa, atau kamu udah ingin menutup masa lalu, atau kamu mau take action ke siapa. Pokoknya bener-bener udah clearly decide what you want ya. Pokoknya kamu udah tahu, udah bisa memutuskan apa yang sebenarnya kamu mau dalam sebuah percintaan kamu, dalam sebuah hubungan. Mungkin juga ada seseorang yang bakal mendekat ke kamu very soon, dan berdoa aja ya. Pokoknya apa yang kamu putuskan, apa yang kamu inginkan, itu tuh bakalan datang ke kamu very soon ya. Makanya pikir yang baik-baik, inginkan yang baik-baik, karena itu bakalan terjadi sama kamu ya. Semoga yang positif dan baik yang akan datang. Di sini kamu ngerasa ada strong connection dengan seseorang. Mungkin kamu yang single baru ketemu seseorang, langsung ngerasa punya chemistry yang kuat, ngerasa punya magnet dan saling tarik-menarik di antara kalian ya. Ini buat yang mungkin bertemu seseorang ya di tahun ini. Dan nanti di tahun ini bakalan ada heart to heart conversation dengan seseorang. Entah kamu atau pasangan kamu atau seseorang bakalan jujur ke kamu. Jujur tentang perasaannya ya, atau kamu juga jujur nanti ke dia. Pokoknya nanti kalian bakal sama-sama jujur tentang perasaan masing-masing. Di tahun ini mungkin ya, sebelumnya buat kalian yang punya masalah trust issue, di tahun ini kamu bakalan bisa lebih percaya sama pasangan kamu. Bisa juga sebaliknya, mungkin seseorang udah mulai percaya sama kamu ya. Dan aku lihat kalian sama-sama percaya, saling percaya dan mau menjaga hubungan masing-masing. Walaupun aku lihat kadang masih suka ada gangguan-gangguan ya dari pihak eksternal. Di sini kamu sama pasangan kamu ya, entah kalian PDKT, entah kalian couple ya. Tapi di sini aku lihat kamu atau seseorang ya mau memberikan kesempatan ya, buat kasih kesempatan ya. Misalnya kamu mau kasih kesempatan pasangan kamu ya buat mengekspresikan cintanya ke kamu, buat menjaga hubungan kalian. Atau misalnya yang single, di sini aku lihat ada seseorang yang ingin memberikan kesempatan untuk sebuah hubungan. Atau bisa juga kalau yang masa lalu, mungkin aja nih ada seseorang yang memberikan kesempatan untuk memulai hubungan lagi ya. Pokoknya di sini bakal ada penyatuan, kebersamaan. Nah, tapi di sini ada seseorang yang memang memberikan kesempatan untuk sebuah relationship. Tuh, di sini tuh kayak macam-macam loh energinya. Kayak energi masa lalu sih sedikit. Aku ngeliat banyak yang baru ketemu dan PDKT, tapi ada yang memang udah punya hubungan sebelumnya. Atau memang lagi menjalani hubungan saat ini. Nah, di sini tuh ada new love, ada new person, ada seseorang ya. Seseorang yang baru kamu kenal datang ke dalam hidup kamu dan kamu ngerasa ada sebuah new love. Jadi kamu sepertinya cinta sama seseorang yang baru kamu kenal. Mungkin love at first sight ya, cinta pada pandangan pertama. Yang tadi sih ya, mungkin pas baru kenal langsung ngerasa ada chemistry, kok kayak udah lama nih kenalnya, padahal baru banget nih liatnya gitu ya. Bagusnya aku lihat kalian tetap optimis dalam urusan percintaan ya. Tetap optimis, tetap berdoa, tetap berharap, tetap positive thinking, tetap percaya kalau love life kalian akan indah pada waktunya ya. Nah, di sini banyak kalian yang ngebiarin teman kalian nih buat bantu kalian dalam percintaan.
Misalnya kamu ada masalah, terus kamu cerita ke teman kamu bantu kamu. Atau bisa juga kamu single, terus kamu minta tolong teman kamu buat cariin pasangan, buat kenalin teman-temannya ke kamu. Ya, bisa juga. Pokoknya kamu udah mulai apa ya? Udah mulai santai lah gitu, ngebiarin teman kamu buat bantuin kamu dalam urusan love life ya. Kamu minta bantuan sama teman kamu dan teman kamu support kamu. Dan aku lihat di sini ada seseorang yang bakal menarik perhatian kamu, terutama kalau kamu feminin. Ada maskulin ya yang mencoba menarik perhatian kamu dan dia memilih kamu dibandingin cewek-cewek lain mungkin. Yes, dan kamu juga mungkin bakalan tertarik ke satu orang ini dibandingin orang-orang yang mencoba menarik perhatian kamu. Dan semoga di tahun ini kalian banyak yang menemukan true love kalian. Ya, you can see di sini ada true love. Semoga, aduh aku merinding. Semoga kalian menemukan cinta sejati kalian di tahun ini ya. Di sini kamu sama dia sama-sama jatuh cinta, sama-sama punya perasaan, pilih yang sama, saling tarik menarik, saling punya hasrat, saling ingin menjaga. Pokoknya di sini kalian, apa yang kalian rasakan itu sama-sama besarnya perasaannya. Dia tahu kamu cinta sama dia, kamu juga tahu cintanya kayak gimana gitu ke kamu, sama besarnya. Di sini banyak yang melakukan perjalanan di tahun ini, entah sama pasangan atau gebetan atau sama pacar. Di sini bakalan ada sebuah trip perjalanan yang kamu lakuin sama pasangan kamu nanti, atau seseorang yang lagi dekat sama kamu. Kayak kamu melakukan perjalanan entah kemana, ke suatu tempat out of nowhere yang kayak kamu sama dia aja gitu, yang tahu ya. Dan aku lihat di sini ada kartunya yang bilang finance and career. Entah mungkin di tahun ini masih banyak kalian lebih fokus ke keuangan dan pekerjaan aja ya dibanding relationship. Jadi banyak juga kalian yang nggak terlalu memprioritaskan soal love life, lebih fokus ke finance dan career. Tapi bisa juga mungkin banyak dari kalian yang udah mau jalanin hubungan serius ya. Pastinya dong, kalian harus punya karir yang stabil, harus punya financial yang stabil untuk bisa mensupport hubungan kalian. Kalau misalnya seandainya kalian misalnya mau menikah, mau punya rumah tangga atau mau punya hubungan yang serius, itu kan pasti butuh support finance and career, ya nggak mungkin kamu pengen nikah tapi kamu belum punya pekerjaan stabil, belum punya keuangan yang stabil ya, itu kayak impossible sih, walaupun mungkin tapi terlalu impossible menurut aku ya. Nah di sini aku lihat ada financial issues, ada masalah-masalah keuangan atau finansial yang menjadi faktor dalam hubungan percintaan kamu. Misalnya kamu mau nikah, mau serius hubungan sama pasangan kamu, tapi ternyata keuangannya belum cukup nih, tapi ternyata kamu butuh uang lebih banyak lagi nih untuk melangsungkan pernikahan, itu misalnya ya. Tapi bisa juga misalnya misalnya kamu punya hubungan sama seorang, tapi ternyata keluarganya tahu nih karir kamu, finansial kamu tuh belum stabil, dan orang tua pasangan kamu yang nggak setuju sama hubungan kalian. Nah pokoknya di sini ada financial issue, ada career issue, tapi lebih tepatnya financial issue sih ya, yang terjadi yang bisa mempengaruhi percintaan kamu, kayak gitu kurang lebihnya. Oke, aku ngerasanya lumayan positif sih. Awal-awal mungkin agak-agak gimana, tapi so far ya yang terakhir-terakhir ini aku ngerasanya positif dan bagus ya. Tapi jangan lupa juga diiringi effort, doa-doa, manifestasi, percaya semua yang baik-baik bakal datang. Percaya semua yang baik-baik bakalan Tuhan kasih ke kamu gitu. Tapi jangan lupa juga baik-baik doa, baik-baik ibadah ya. Minta sama Sang Pencipta gitu ya. Oke, itu aja kayaknya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiak ya. Zodiak yang bakal berhubungan sama kamu di tahun ini. Ada zodiak Gemini, Pisces, Leo, Scorpio, Capricorn, Cancer, Taurus,
Sagittarius, Aquarius. Inisial hurufnya orang-orang yang akan berhubungan sama kamu di tahun ini adalah ada inisial huruf R, T, X, I, C, O, L, Y, M, U, B, E, S, A, dan G ya. Oke gengs, thank you, itu aja ya. Jangan lupa di push doa juga, semoga yang baik-baik datang, terus happy sehat-sehat selalu ya di tahun 2023 ini. Thank you for watching ya, tungguin video-videoku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.